Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami, memampukan kami dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur untuk semua berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 34. Tertulis demikian. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana bisa membeli beras dengan hikmat kalau tidak punya uang? Memang untuk membeli beras kita perlu uang, tapi uang bukanlah solusi atas segalanya. Kalau kita lebih mengutamakan uang, itu menandakan bahwa kita belum sungguh mengerti dan tidak dapat menghargai akan hikmat. Hikmat Tuhanlah yang membuat Yusuf diangkat menjadi pemimpin. Hikmat Tuhanlah yang juga menjadikan Daniel sebagai pejabat yang disegani di negeri Babel. Hikmat akan membuat orang yang memilikinya dicari dan dihormati. Orang yang beruang tanpa hikmat akan menjadi kekurangan. Tapi orang yang berhikmat, sekalipun tanpa uang, akan jadi berkelimpahan. Tapi yang terpenting di sini bukanlah soal uang, karena hikmat lebih dari harta kekayaan. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 34 ini tertulis, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Untuk mendengar hikmat Salomo, banyak orang, bahkan raja-raja berusaha datang dari berbagai negeri yang jauh, dan mereka memberikan upeti. Betapa luar biasanya kepopuleran hikmat dari Salomo yang membuat hal seperti ini terjadi. Semua orang kagum pada Salomo karena hikmat yang dimilikinya. Tapi kita jangan berhenti kagum pada Salomo saja. Kekaguman kita hendaknya tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan, karena dia lebih daripada Salomo. Dialah sumber hikmat, dan hikmat yang ada padanya lebih daripada hikmat yang ada di dunia ini. Ialah Tuhan Juru Selamat, pencipta segalanya. Dalam Lukas pasal 11 ayat 31, Tuhan Yesus berkata, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kita perhatikan kalimat yang terakhir. Di situ Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lebih daripada Salomo, yaitu lebih dalam hal hikmat dan lebih dalam segala-galanya dibandingkan dengan Salomo. Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dia yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Bukan hikmat Salomo, tapi hikmat yang jauh melebihi hikmat Salomo. Kuncinya adalah datang pada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, dan menerimanya dalam hati kita. Itulah cara di mana kita memiliki hikmat yang melampaui hikmat Salomo dan melampaui segala hikmat yang ada di dunia ini. Dengan memiliki Tuhan Yesus, kita dikaruniai Roh Kudus yang menuntun kita dan memberikan hikmat untuk mengerti akan kehendak Tuhan,
apa yang baik dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena kita yang telah percaya kepada Kristus memiliki hikmat dari Tuhan. Jangan sia-siakan hikmat-Nya, tapi hargai, dengar, dan ikuti tuntunan hikmat Tuhan, supaya hidup kita penuh berkat, kebahagiaan, dan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar bahwa ada satu hikmat yang melebihi hikmat Salomo, yaitu hikmat yang ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Engkaulah hikmat itu, dan daripadamu lah ya Tuhan kami memperoleh hikmat yang melebihi segala hikmat yang ada di dunia ini. Ajar kami untuk dengar-dengaran, taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, mengikuti tuntunan hikmat-Mu ya Tuhan. Seringkali kami merasa diri lebih bijak, lebih pintar, lebih berhikmat, sehingga kami mengabaikan hikmat Tuhan. Kami menyepelekan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami meremehkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi saat ini kami menyadari hikmat yang dari Tuhan harus kami ikuti, supaya kami mengalami keberkatan, kebahagiaan, dan keselamatan. Tolong kami selalu Tuhan untuk menghargai akan hikmat-Mu, menghargai pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, mengalirkan kuasa kesembuhan dalam setiap tubuh yang sakit. Dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesempurnaan pada tubuh setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yang sedang dalam pergumulan dan masalah, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar. Mujizat Tuhan yang ajaib dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Satu kerinduan kami adalah agar setiap orang dari bangsa kami bertekuk lutut dan percaya kepadamu. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati dan melawat setiap orang dari segala bangsa di dunia ini, sehingga mereka mengalami anugerah keselamatan yang daripadamu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.